Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleni Simpala. Saya dari kelas 1F NIM 1514 lulus 74. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yang masih berkaitan dari materi kelompok 2 tentang pendekatan pada manajemen kelas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen kelas yang dosen pengampunya Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat memencet tombol like, like. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada teman-teman untuk like video ini, karena saya akan membuat video sampai 10 video. Jadi mohon untuk like, biar boleh like juga guys, like tuh, tidak apa-apa, boleh like juga, usah nonton yang penting like. Oke, langsung masuk materi ini. Oke, materi pertama itu tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam ketilan bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Nah, adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua tentang pendekatan primitif. Nah, pendekatan primitif ini merupakan pendekatan yang mendekankannya perlu memaksimalkan kebebasan siswa. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan primitif, yaitu kelebihannya siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Nah, kelemahannya itu kurang menguntungkannya dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul seperti mengalihkan, membiarkan dan memberi kebebasan terhadap peserta didik. Pihak pengajar dan pembelajaran tanpa bebas kurang menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan instruksional. Dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Nah, adapun kelebihan pendekatan instruksional yang pertama yaitu mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Nah, yang kedua itu mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas. Tujuan itu adalah yang pertama mencegah timbulnya masalah manajerial, yang kedua itu memecahkan masalah manajerial kelas. Adapun kelemahan dari pendekatan instruksional yaitu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Namun masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda. Oke, sekarang kita akan masuk ke pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan proses kelompok atau grup proses approach disebut juga pendekatan sosiopsikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan pengoptimalan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Adapun kelebihan dari pendekatan proses kelompok yaitu dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membantu dinamika kelompok dalam kelas sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kemudian ada juga kekurangan dari pendekatan proses kelompok, yaitu apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Oke, jadi sekarang terus materi terakhir yaitu tentang pendekatan sosio-emosional. Nah, pendekatan sosio-emosional ini dalam manajemen kelas berakar pada psikologis penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Nah, pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan mengajar yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif yang meningkatkan sosio-emosional yang positif. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir tentang kelebihan
dari pendekatan sosio-emosional siswa yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta hubungan antara siswa guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan yang dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Adapun kekurangan dari pendekatan sosio-emosional, ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Oke, jadi materi sudah selesai. Jadi Anda ingatkan kembali bahwasannya bagi teman-teman dimohon partisipasi dalam bentuk like. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, dimohon like. Soalnya sebenarnya Bapak bilang like karena tapi harus dibilang karena like itu yang paling penting di video ini. Oke, like. Jadi materi sudah selesai. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata dimohon maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Like bos.